Responden selanjutnya adalah trauma masa lalu masih suka mengganggu. Saya menjawabnya simpel sebetulnya. Trauma akan terus mengganggu selama kita menganggapnya musuh, alih-alih bagian dari diri kita yang perlu kita peluk dan sayang. Trauma itu caper, dia inginnya diselesaikan. Iya betul, trauma itu caper. Jadi dia akan muncul sebagai trigger-trigger ketika ada sesuatu, traumanya ikutan numpang di situ. Misalkan nih teman-teman, kita lagi ada trauma dengan masa kecil dan belum beres ya. Ketika kita lihat tontonan di televisi, misalkan anak disakiti orang tua, anak dibully oleh orang lain, kita akan ikutan marah. Kita akan mengeluarkan emosi di situ, trauma kita muncul. Orang lain yang disakiti, tapi kita ikutan tersakiti bahkan jauh lebih sakit daripada orang tersebut. Itu karena trauma muncul, ingin diselesaikan. Tapi kebanyakan dari kita itu abai. Kita tidak memperhatikan trauma sendiri, kenapa kita sering emosian. Kenapa kita sering sedih tiba-tiba? Kenapa kita mudah senggol bacok? Wah ya, disakitin dikit responnya bisa berlebihan. Itu karena trauma, jadi masalahnya bukan pada orang lain, tapi pada diri kita. Selesaikan traumanya masing-masing teman-teman. Kalau enggak, apapun itu akan menjadi gangguan. Karena apapun yang muncul dari luar, itu akan dianggap sebagai trigger. Akan dianggap sebagai celah untuk numpang emosi, buang emosi di situ. Kasihan kan ke teman-teman sekeliling kita. Orang-orang di sekeliling kita yang sayang sama kita, mereka tidak terlalu, mereka tuh nggak ngapa-ngapain, tetapi kita memberikan asumsi lebih karena ada trauma yang numpang di situ. Jadi kita gampang baper, teman-teman. Diselesaikan ya traumanya, apapun itu. Respon berikutnya adalah takut sakit. Ini adalah jebakan Batman kemelekatan, teman-teman. Alih-alih kita mencari solusi, kita malah tercebur dengan kemelekatan rasa takutnya. Ini ibarat seseorang yang berdiri di tepi sungai, sungainya itu dalam, jurang gitu ya, airnya deras, dan dia takut dengan sungai tersebut. Takut gimana kalau aku jatuh ke situ, kemudian aku hanyut, kemudian kenapa-napa. Tapi alih-alih kita mengantisipasi dengan pergi jauh dari tepi jurang sungai itu, kita malah fokus dengan terus merasa takut dengan terus memandangi sungai itu. Persis seperti jawaban sakit, orang takut sakit, tetapi hanya fokus dengan terus menutrisi rasa takut tersebut. Harusnya kan kalau takut sakit, antisipasi dengan hidup sehat. Semudah itu, teman-teman. Kemudian ada yang menjawab, teman-teman, apa yang bikin kamu takut akhir-akhir ini? Takut gak bisa takut. Bingung kan? Katanya. Bercanda ya, karena ada WK-WK-nya. Tapi walaupun bercanda, saya menjawabnya dengan serius, teman-teman. Karena memang takut gak bisa takut juga terkadang perlu. Kenapa? Karena takut itu adalah instrumen dari Tuhan yang menjadi default system diri kita untuk menjaga keamanan diri kita, teman-teman. Kebayang nggak kalau kita nggak memiliki rasa takut? Kalau kita berani 100%, sosok yang pemberani, nggak ada takut-takutnya, ya kita juga akan terancam kehidupan kita, teman-teman. Ada pisau yang tajam kita pegang karena nggak takut. Ada api yang membara, kita masukin badan kita menerjang api. Gimana kalau kenapa-napa dengan tubuh kita? Ada kereta api lewat, kita loncat ke situ, kan celaka juga. Jadi rasa takut itu muncul karena memang tugasnya adalah untuk ngasih tahu ada tanda bahaya, ada sesuatu yang bisa menyebabkan kita terancam keselamatannya. Jadi perlu juga sebetulnya kita merasa takut, tetapi dimanfaatkan untuk hal-hal baik. Takut kepada Tuhan, takut kepada jika kita mungkin menyakiti orang lain, takut apabila kita mengambil haknya orang lain dan tidak mengerjakan kewajiban kita. Takut apabila kita tidak memanfaatkan tubuh ini dengan baik. Takut apabila kita menyelewengkan kepercayaan Tuhan terhadap tubuh ini dengan dibuat yang kurang baik pada tubuh ini. Itu kan macam-macam kegunaan dari rasa takut. Jadi rasa takut juga perlu ya, teman-teman.
Saya juga menanyakan ketakutan ini di WA Story dan jawabannya dari teman-teman yang merespon sama saja dengan yang di Instagram. Paling banyak itu kematian dan paling banyak juga adalah kekhawatiran terhadap masa depan anak-anak. Melihat zaman yang semakin buruk mungkin ya dalam pandangan beliau-beliau. Kadang sampai nangis katanya, ketakutan anak-anaknya, generasi berikutnya tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, jawabannya sebetulnya sudah ada di video sebelumnya. Saya sudah bikin video, benarkah hidup semakin sulit? Benarkah hidup itu semakin penuh tantangan? Jawabannya sudah saya buat di situ, tetapi itu sebetulnya di wilayah anak-anaknya ya. Kenapa anak-anak dilahirkan di zaman tertentu? Tantangan-tantangan hidupnya juga yang demikian, itu jawabannya sudah ada di YouTube saya di video sebelumnya. Itu jawaban untuk anak-anaknya. Jawaban untuk orang tuanya apa? Jawaban untuk orang tuanya adalah orang tua harus rajin tirakat. Itu adalah wilayah yang bisa dilakukan orang tua. Tirakat itu apa? Tirakat adalah yang saya maksud ibadah-ibadah yang memang dikhususkan, diniatkan untuk anak-anaknya. Nah, banyak orang tua yang pengen anaknya selalu berprestasi, ya. Jadi menekan agar anak itu berprestasi, diikutkan les-les lah, dikasih skill ini itu. Tetapi yang menjadi beban adalah kepada anaknya. Orang tuanya hanya menyokong. Tetapi sebetulnya lebih baik lagi jika orang tua juga ikut menyemangati, ikut memberikan energi dengan ikhtiar-ikhtiar di wilayah energi, teman-teman. Seperti apa? Ya tirakat tadi. Puasa mungkin Senin Kamis. Ada yang anaknya lahir hari Jumat. Khusus hari Jumat, puasa untuk anaknya. Diniatkan untuk anaknya. Sedekah, khusus. Setiap pagi-pagi, itu khusus sedekah misalkan ngasih makan orang gila. Orang gila yang ada di wilayah tersebut, dia kasih makan. Nah, itu bisa membantu memberikan energi-energi baik untuk anaknya di masa depan. Oke teman-teman, mudah-mudahan dengan membahas tentang ketakutan-ketakutan ini, kita semakin paham ya, bahwa ketakutan itu bisa kita siasati. Dan justru ketakutan itu ternyata berguna. Berguna untuk kita agar kita lebih mawas diri, kita lebih kreatif dalam membuat diri kita ini memiliki jiwa survival yang lebih tinggi lagi. Dengan ketakutan ini, kita justru dibuat menjadi lebih kuat lagi teman-teman. Kita mengantisipasi berbagai hal dengan cara yang baik, dengan cara yang lebih memberdayakan. Jadi, jangan takut lagi ketika muncul rasa takut. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya tentang kematian. Mudah-mudahan videonya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.